Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kegirangan, dengan penuh kepastian pengharapan, kita sambut hari yang penuh kecerahan ini. Allah telah menjaga melihara kita, melindungi kita dalam peristirahatan kita dan dibangunkan pada saat ini untuk beraktivitas. Karena itu, sebagai pengharapan, tetap kita rindu untuk disapa sabdanya, dituntun, diarahkan sehingga hidup ini benar-benar bermakna untuk memuji, memuliakan Allah. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan waktu kita, langsung perangkat yang dibutuhkan untuk mendengarkan sabda Allah. Mari berdoa. Dengan bersukacita ya Allah, kami menghadap Engkau pada saat ini. Mensyukur penyertaan-Mu, pimpinanmu, pemeliharaanmu. Sebagai umat yang berpengharapan, kami mengucap syukur dan merindukan untuk tersapa sabda Tuhan. Bersabdalah, karena kami semua telah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang sama-sama dikasih Allah. Artos edisi Rabu 5 September 2021. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 23 ayat 29 sampai 36. Injil Matius pasal 3 ayat 29 sampai 36. Sabda Allah, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Dan dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekhia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu, sesuai yang sama-sama dikasih Allah, Injil Matius adalah jembatan ideal antara penyelam dan penyanyi baru. Injil ini ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat perjanjian lama. Selama berabad-abad orang Yahudi menunggu kedatangan Mesias, Matius menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat dan raja yang sudah lama dinantikan. Sifat-sifat lain Injil ini adalah pendekatan pada pelayanan pengajaran Yesus, termasuk khotbah di bukit, meringkaskan standar-standar etika yang ditetapkan bagi mereka yang menjadi anggota kerajaan Allah. Sebagai tambahan atas pengajaran ini, ucapan-ucapan Yesus yang penting lainnya dikelompokkan ke dalam bagian-bagian utama yang diakhiri dengan pengulangan seperti setelah Yesus mengakhiri perkataan ini atau setelah Yesus dengan pengajarannya itu. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih judul atau tema penegasan kita pada hari ini, Yesus menghakimi. Yesus menghakimi. Rencana untuk membunuh dirinya pasal 26 sudah lebih dulu dilihat Yesus pasal 21. Dalam bagian ini Tuhan Yesus langsung membuka keadaan hati mereka yang sesungguhnya. Meski mereka menganggap diri lebih baik daripada nenek moyang mereka yang telah membunuh nabi-nabi pada masa lampau. Secara munafik mereka menunjukkan sikap merasa diri lebih baik itu dengan membangun makam para nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Bahkan ibadah dan ritual keagamaan dipergunakan untuk menutupi kejahatan diri dan mengelabui banyak orang. Tuhan langsung memojokkan mereka bahwa justru itu merupakan pengakuan bahwa mereka adalah keturunan pembunuh. Ayat 31. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak lebih baik dari para nenek moyang mereka yang telah menganiaya para nabi. Andaikan mereka menerima para nabi yang diutus Tuhan pada zaman lampau itu, mereka pasti juga akan menerima Yesus Kristus. Namun kebencian mereka yang begitu nyata kepada anak Allah
yang tentang dia para nabi bernubuat membuat jelas bahwa mereka layak menerima hukuman neraka. Ayat 33. Lalu ucapan-ucapan ini Tuhan Yesus tidak saja membongkar kepalsuan, mendudukkan dirinya sebagai, saya ulangi, melalui ucapan-ucapan ini Tuhan Yesus tidak saja membongkar kepalsuan dan kegelapan hati mereka. Kini Tuhan Yesus gilang-gemilang mendudukkan dirinya sebagai yang benar dan yang patut didengar serta ditaati. Kecaman sesuai Yesus ini ditutup dengan kerinduan terdalam hatinya, yaitu agar orang-orang itu rela masuk ke dalam rangkulan anugerahnya. Ayat 37. Sayang sekali rupanya mereka akan tetap meneruskan kebencian mereka. Apabila orang menolak anugerah Allah, maka tinggal kengerian saja yang akan menjenguk mereka. Berbagai peringatan sudah Tuhan perdengarkan. Kelanjutannya hanya berita-berita hukuman yang terkait dengan berita kedatangannya kedua kelak. Ayat pasal 24. Orang yang terus melawan Yesus kelak menghadap dia sebagai terpidana. Bapak Ibu yang sama-sama kasih, menjadi perenungan bagi kita bahwa menolak Yesus berarti menolak hidup dan mengundang hukuman kekal. Roh Kudus menuntun membimbing kita, dan terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita kekal selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, lewat sabdamu pada hari ini, kembali kami disegarkan tentang keberadaan hidup kami dan kehidupan kami, di mana kami ada dan berada. Kiranya oleh pimpinan Roh Kudus memampukan kami memaknai sabdamu ini, untuk senantiasa mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan akan perintahmu yang disampaikan para hamba-hambamu sebagai ganti para nabi. Kami percaya lewat kesetiaan dan penyerahan diri, maka Roh Kudus serta menuntun membimbing kami pada pengenalan yang benar dan sempurna tentang Allah dan kami ciptaan. Selalu kami doakan umatmu dimanapun mereka berada, dalam keberadaan mereka masing-masing, dan khususnya yang saat ini lagi bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, baik kondisi lansia maupun kondisi karena sakit penyakit, berbagai macam penyakit, bahkan dalam masa-masa pandemi sekarang ini. Kami mohon Allah kiranya campur tangan di dalamnya, sehingga anak-anak Allah akan dikuatkan, dipulihkan kembali, dan pandemi ini akan hilang, dan kami akan memaksimalkan aktivitas kami keseharian untuk berkarya. Jika ada anggota jemaat, kaum keluarga, anggota kerukunan, bahkan masyarakat di mana kami ada yang terdampak, terpapar COVID-19, Allah kiranya hadir, menguatkan, memulihkan, sehingga benar-benar kembali, dapat pulih, namamu dipuji dan dipermuliakan. Pemerintah kami yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan kesejahteraan, berkati oleh Tuhan dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, sehingga proses vaksinasi ini dapat selesai dengan baik, dan umat Allah, warga bangsa ini akan dipulihkan imun terhadap penyakit itu. Peliharakan kami Allah sepanjang sejauh hari ini dalam kami beraktivitas. Dan doa kami, pengharapan kami, mengerti semua ini kami alaskan dalam nama Yesus dan kami hidup. Amin. Berikanlah renungan kita pada edisi Rabu 15 September 2021. Yesus menghakimi dunia ini, bahkan menghakimi kita. Mari kita menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan pula menghindari kerumunan-kerumunan, dan pula